Selama saya berkecimpung di dunia politik, belum pernah ada menteri yang berani melaporkan tindak pidana korupsi perusahaan yang berada di bawah wewenangnya. Dan itu dilakukan oleh Erick Thohir, Menteri Badan Usaha milik negara. Keren? Tentu. Sepak terjang menteri yang satu ini tidak pernah berhenti. Dan ini tentu saja menunjukkan kualitas beliau sebagai seorang menteri. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Irma Suryani Caniago, melalui channel Tagar TV. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbincang terkait dengan BUMN berbenah di tangan Bapak Erick Thohir. Selama saya berkecimpung di dunia politik, belum pernah ada menteri yang berani melaporkan tindak pidana korupsi perusahaan yang berada di bawah wewenangnya. Dan itu dilakukan oleh Erick Thohir, Menteri Badan Usaha milik negara. Keren? Tentu. Sepak terjang menteri yang satu ini tidak pernah berhenti. Dan ini tentu saja menunjukkan kualitas beliau sebagai seorang menteri. Setelah menunjukkan konsistensinya pada pemberantasan korupsi, Menteri Erick terus bekerja luar biasa. Step by step BUMN mulai menunjukkan kinerja positif. Dan baru-baru ini PT Kimia Farma Persero dan Pertamina bekerja sama untuk memproduksi bahan baku obat paracetamol. Langkah ini tentu saja untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor obat tersebut. Langkah Erick berikutnya adalah mendorong PLN untuk melengkapi kebutuhan charging station untuk pengisian daya bahan bakar listrik mobil. Penghematan yang diperoleh dari penggunaan bahan bakar listrik untuk mobil ini dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar minyak sangat signifikan. Yaitu pengguna bisa menghemat BBM-nya hingga 70%. Dan ini tentu saja luar biasa. Bravo untuk Pak Erick. Dan kemudian masih ada lagi langkah-langkah program-program pembenahan BUMN yang lain yang sedang dilakukan Bapak Erick Thohir. Step berikutnya yang diharapkan oleh rakyat kepada Bapak Erick Thohir adalah beliau dapat memperbaiki persoalan impor LNG oleh Pertamina yang dilakukan oleh menteri sebelumnya, yang kemudian bukan bermanfaat bagi pemerintah, bagi rakyat, tapi justru Pertamina harus menanggung rugi sekitar kurang lebih 400 juta US dollar. Kedepan masyarakat berharap Pak Erick segera dapat membenahi Pertamina. Dan ini tentu tidak mudah karena terlalu banyak kepentingan yang akan terganggu. Dan tentu akan menjadi sangat berbahaya bagi karir Pak Menteri. Namun Pak Menteri teruslah berbenah. Pak Menteri bersama rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang berani dan bermanfaat untuk Indonesia ke depan seperti Bapak. Bravo Indonesia, bravo Tagar TV.